Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi kita semua dan memberikan keberkahan pada video ini. Halo Sobat DB Channel, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Buat kalian yang baru mampir, mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Karena channel ini masih sangat baru dan tentunya butuh dukungan dari kalian pecinta kisah-kisah Islami. Pada hari ini kita akan menceritakan kembali Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Yerusalem. Kisah dimulai di sebuah kota yang bernama Baghdad. Ada seorang tukang kayu terkenal dan di usianya sudah tidak lagi muda. Dia menghabiskan waktunya hanya untuk membuat mimbar megah dari kayu kenari. Dia adalah yang terbaik di bidangnya. Banyak orang-orang takjub akan mimbar yang dia buat. Setiap orang yang berkunjung ke Baghdad pasti mencarinya. Mereka menemuinya hanya untuk membeli mimbar buatannya. Namun jawabannya akan selalu sama. Sang tukang kayu tidak akan menjual mimbar itu, karena mimbar itu dia khususkan untuk Masjid Al-Aqsa. Pada masa itu, Yerusalem sendiri masih berada di bawah kekuasaan tentara salib. Mereka mendapatkan dukungan dari Eropa dan Paus Paulus. Kerajaan Seljuk telah runtuh. Banyak bermunculan negara-negara Islam kecil di Anatolia dan Mesopotamia. Namun selalu terjadi konflik di antara mereka sendiri. Di Mesir sendiri muncul Fatimiyah yang melemahkan Muslim dari dalam. Bagi para Muslim, impian merebut kembali Yerusalem hanyalah sebuah mimpi dan angan-angan yang sangat sulit terjadi. Semua orang menganggapnya sebagai mimpi. Namun tukang kayu itu selalu menjawab dengan penuh keyakinan. Inilah yang bisa kulakukan. Aku seorang tukang kayu. Aku hanya bisa membuat mimbar. Semoga kelak muncul jiwa pemberani yang bisa merebut kembali Yerusalem. Sehingga mimbar ini menemukan tempatnya. Sementara itu di suatu desa, seorang anak kecil berusia sekitar 8 tahun mendengar kisah tersebut. Kisah tentang mimbar dan seorang pengrajin kayu. Anak itu tidak lain adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Sejak itulah dia memendam rasa ambisi yang teguh di dalam hatinya. Kelak dewasa, dia ingin merebut kembali Yerusalem dari Kristen dan meletakkan mimbar itu di tempatnya. Lahir di Irak, kota Tikrit, Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang putra dari ayah suku Kurdi dan ibu dari Turki. Minatnya pada pendidikan agama melampaui ketertarikannya pada pelatihan militer. Dia mempelajari berbagai ilmu seperti logika, filosofi, sosiologi, fikih sejarah, serta mendalami seni dan sains. Dia menyelesaikan pendidikan di Universitas Hadith di Damaskus. Para Muslim menganggap dia sebagai sultan teladan, sementara tentara salib melihat dia sebagai pahlawan Islam sejati. Para sejarawan dan penulis Barat dan Timur memujinya dalam karya-karya mereka, dan sepakat mendeskripsikan dia sebagai sosok yang bertakwa, penyayang, ceria, berani, dan teguh. Ketika sosok mengagumkan ini mencapai usia 26 tahun, dia mendapat berbagai tanggung jawab negara bersama pamannya bernama Shirkuh. Sementara itu Sultan Zengid Nur al-Din Zengi menyatukan semua negara Turki di bawah pemerintahannya dan membentuk aliansi Islam parsial. Dia berhasil merebut berbagai kota dari kekuasaan tentara salib. Ketika dinasti Fatimiyah di Mesir sedang krisis, tentara salib di Yerusalem berniat memperluas kekuasaan mereka di Timur Tengah. Tentara salib mengepung Kairo di tahun 1168. Sultan Zengid Nur al-Din Zengi juga tertarik pada Mesir, karena siapapun yang menguasai Mesir akan punya keuntungan strategis terhadap lawan-lawannya. Saat Raja Dinasti Fatimiyah meminta bantuan Sultan Zengid Nur al-Din Zengi, Sultan mengirimkan panglimanya Shirkuh dan Salahuddin. Shirkuh membersihkan seluruh Mesir dari tentara salib.
karena keberhasilannya, Shirkuh dinobatkan sebagai Perdana Menteri Mesir. Namun dia meninggal tak lama setelah menjabat, dan Salahuddin meneruskan pamannya sebagai Perdana Menteri Mesir dan menjadi Panglima Tentara Sultan Nur al-Din Zengi. Pada usia 31 tahun, Salahuddin mengemban dua peran penting, memegang gelar Malik dan menjabat sebagai Perdana Menteri Mesir. Dengan kekuasaan absolutnya atas Mesir, Salahuddin menata ulang tentaranya. Dia bekerja mendukung ahli sunnah dan mendirikan madrasah sunni dan institusi baru. Perlahan dia mulai membersihkan Batiniyah Fatimiyah dari birokrasi, hingga akhirnya atas perintah Nur al-Din Zengi tahun 1171, dia mengakhiri kekuasaan Batiniyah Fatimiyah. Selama masa perkembangan itu, dia mendapat kabar buruk. Sang Sultan Nur al-Din Zengi meninggal dunia. Di satu sisi, dia berusaha menjaga kesatuan negara dan melindungi keutuhan negara-negara Islam yang didirikan oleh Sultan. Namun di sisi lain, dia harus menghadapi tentara salib. Sama seperti Panglima Islam pada masa itu, Salahuddin punya 3 cita-cita. Yang pertama, menjamin kesatuan para muslim. Kedua, membebaskan Yerusalem. Dan yang terakhir, menaklukkan Konstantinopel di Istanbul. Salahuddin al-Ayyubi teguh dalam perjuangannya untuk merebut kembali Yerusalem. Namun sebelum memulai perebutan Yerusalem, diperlukan koordinasi yang tepat. Dia dengan tangkas menata dan mendidik beragam pasukan, memperkuat daya tempur. Baginya, fokus utamanya ditujukan pada tentara salib. Ketika Raja Yerusalem meninggal dan Guy dari Lusignan dari Prancis naik tahta, Salahuddin menjalankan misinya selangkah demi selangkah. Dia menguasai kota-kota seperti Diyarbakir, Urfa, Haran, Raqqa, Habur, Nusaybin, dan banyak kota-kota lainnya sebelum merebut Aleppo yang memiliki keutamaan strategis dalam jalanan menuju Yerusalem. Sultan Salahuddin pertama menguasai kota Tiberias. Tiberias punya nilai strategis dan signifikan. Tujuannya adalah memancing Raja Yerusalem dan tentaranya ke Hittin dekat Tiberias. Hittin adalah wilayah utara Palestina. Hittin sendiri terkenal dengan sumur airnya. Sultan Salahuddin terlebih dahulu mengendalikan sumur air itu. Taktiknya adalah mengisi sumur-sumur air itu dengan pasir dan batu, sehingga air sumur tidak bisa dipakai. Saat Raja Yerusalem dan tentaranya tiba di Hittin, mereka terkejut melihat sumur-sumur kosong, tidak ada air. Seluruh pasukan terpaksa berperang dalam keadaan dehidrasi dan letih di bawah terik matahari padang pasir. Perang Hittin terjadi pada 4 Juli 1187. Pada peperangan ini, Salahuddin menang melawan pasukan tentara salib yang dipimpin langsung oleh Raja Yerusalem, Guy dari Lusignan. Setelah kemenangan itu, Salahuddin dengan cepat memulai operasi penaklukan. Kekalahan besar yang diderita tentara salib membuat para muslim menguasai hampir seluruh kerajaan Yerusalem. Mereka menguasai berbagai benteng termasuk Akka, Tiberias, Askelon, Nablus, Ramla, dan Gaza. Dalam beberapa minggu, 52 kota besar dan kecil berhasil dikuasai dan akhirnya tiba untuk Yerusalem. 20 September 1187, Sultan Salahuddin mengepung kota Yerusalem. 20.000 pasukan menyerbu sebelah utara. Setelah itu dinding hancur sepenuhnya. Meskipun tentara salib berusaha melancarkan serangan balasan, tentara salib tetap kalah. Semakin jelas mereka sudah tidak mampu menguasai kota. Mereka pun meminta diberikan jalur aman dengan menawarkan tebusan untuk nyawa mereka. Pelestarian pangan, rumah-rumah tidak dirusak, dan dibebaskan tawanan muslim. Sultan Salahuddin menerima syarat tersebut karena beliau ingin keamanan para tawanan muslim dan menghindari korban semakin bertambah karena peperangan.
pada Isra Mi'raj 27 Rajab 832, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1187. Pada hari Jumat, Yerusalem berhasil direbut kembali. Kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya di ranah militer. Kemenangannya menandai dimulainya negara yang sistematis dan progresif. Di bawah kepemimpinannya, banyak dibangun madrasah, rumah sakit, masjid, dan pada masa inilah puncak ilmu pengetahuan di dunia Islam. Banyak cendekiawan di masa itu yang datang ke wilayah-wilayah yang dipimpin oleh Salahuddin. Melalui dukungannya kepada para cendekiawan, dia mendorong peningkatan dan kemajuan pengetahuan yang signifikan. Banyak cendekiawan dan pelajar yang menghasilkan karya selama masa ini. Pemerintahannya berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi banyak negarawan yang muncul setelahnya. Pada tanggal 4 Maret 1193, hidupnya yang mengagumkan berakhir. Hamba Islam yang setia ini menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus. Berdasarkan surat wasiatnya, setelah dia meninggal, kain kafannya diikatkan ke tombak dan dibawa ke hadapan masyarakat beserta kata-kata yang menggema di seluruh jalanan Damaskus. Wahai para muslim, wahai masyarakat penakluk Mesir, Yaman, Suriah, Palestina, Yerusalem, Sultan Salahuddin tidak mengambil apapun dari dunia ini kecuali kain kafan ini. Jadikan ini sebagai pelajaran dan jangan terperdaya oleh dunia. Dia punya tujuan hidup yang ia pegang sepanjang hidupnya. Dia tunjukkan pada kita bagaimana muslim seharusnya untuk menentukan tujuan hidup. Jantung yang berdetak untuk Allah, jantung yang berdetak untuk menegakkan keadilan di dunia dan menghadirkan keindahan bagi Islam. Itulah sedikit kisah dari sang penakluk Yerusalem, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk berkembangnya channel ini, bantu subscribe, dan untuk masukannya bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.